Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pembaharuan pembelajaran pendidikan ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Purwati Yuni Rahayu, SPD MPD. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas. Pertama ada Neng Nurjanah, yang kedua ada Santi Afriyani, yang ketiga ada Siti Saidah Halim, dan terakhir ada Tri Wahyuni. Apa itu model pembelajaran Think Talk Write? Model pembelajaran Think Talk Write. Salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif adalah Think Talk Write yang biasa disingkat sebagai TTW. Pembelajaran ini dimulai dengan berpikir melalui bahan bacaan, menyimak, mengkritis dan alternatif solusi, lalu hasil bacaannya dikomunikasikan dengan presentasi dalam diskusi dan kemudian membuat laporan hasil presentasi. Secara umum, model pembelajaran Think Talk Write adalah suatu kegiatan pembelajaran yang meliputi aktivitas berpikir, berbicara, dan menulis. Yang pertama adalah think, berpikir. Pada tahap ini, siswa akan membaca suatu teks atau cerita, kemudian membaca catatan tentang apa yang telah dibaca. Yang kedua, ada talk atau berbicara. Pada tahap ini, memungkinkan siswa untuk terampil dalam berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang mereka pahami. Yang ketiga, ada write atau menulis. Pada tahap ini, siswa menuliskan hasil diskusi pada lembar aktivitas siswa yang tersedia, sehingga pada aktivitas menulis ini berarti bahwa siswa sedang mengkonstruksikan ide. Selanjutnya ada manfaat penerapan model pembelajaran Think Talk Write. Menurut Suseli 2018, manfaat dari penggunaan model pembelajaran Think Talk Write yaitu mendidik siswa lebih mandiri, membentuk kerjasama tim, melatih berpikir berbicara, dan membuat catatan sendiri, lebih memberikan pengalaman pribadi, melatih siswa berani terampil, bertukar informasi antar kelompok atau siswa, guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing. Siswa menjadi lebih aktif. Adapun langkah-langkah penerapan model pembelajaran Think Talk Write menurut Yamin dan Ansari 2012 melalui langkah-langkah pembelajaran yang penting dan efektif, yaitu berpikir, berbicara, dan menulis. Maftu dan Nurmani merinci 3 langkah penting tersebut menjadi beberapa langkah, antara lain yang pertama, guru menjelaskan tentang Think Talk Write. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru menjelaskan sekilas tentang materi yang akan didiskusikan. Yang keempat, guru membentuk siswa dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang siswa. Yang kelima, guru membagikan LKS pada setiap siswa. Siswa membaca soal LKS, memahami masalah secara individual, dan dibuatkan catatan kecil. Yang keenam, mempersiapkan siswa berinteraksi dengan teman sekelompok untuk membahas isi LKS. Yang ketujuh, mempersiapkan siswa menulis sendiri pengetahuan yang diperolehnya sebagai hasil kesepakatan dengan anggota kelompok. Yang kedelapan, guru meminta masing-masing kelompok mempresentasikan pekerjaannya. Yang kesembilan, guru meminta siswa dari kelompok lain untuk menanggapi jawaban dari kelompok lain. Adapun kelebihan dalam model pembelajaran Think Talk Write ini, yang pertama, mengembangkan pemecahan
pertama dalam memahami materi ajar. Yang kedua, dengan memberikan soal open-ended dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Yang ketiga, dengan berinteraksi dan berdiskusi dengan kelompok akan melibatkan siswa secara aktif dalam belajar. Yang keempat, membiasakan siswa berpikir dan berkomunikasi dengan teman, guru, bahkan dengan diri mereka sendiri. Yang kelima, model Think Talk Write dapat membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri sehingga pemahaman konsep siswa menjadi lebih baik. Kemudian, model pembelajaran Think Talk Write dapat melatih siswa untuk menuliskan hasil diskusi ke bentuk tulisan secara sistematis sehingga siswa akan lebih memahami materi dan membantu siswa untuk mengkomunikasikan ide-idenya dalam bentuk tulisan. Sedangkan kekurangan model pembelajaran Think Talk Write yang pertama, kalau soal open-ended tersebut dapat memotivasi, siswa dimungkinkan sibuk. Yang kedua, ketika siswa bekerja dalam kelompok itu mudah kehilangan kemampuan dan kepercayaan karena didominasi oleh siswa yang mampu. Yang ketiga, guru harus benar-benar menyiapkan semua media dengan matang agar dalam menerapkan model Think Talk Write tidak mengalami kesulitan. Baik, dalam kegiatan pembelajaran 2 ini saya akan menjelaskan tentang kelangkaan. Sebagai manusia, kalian pasti ingin mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Masalahnya, sumber daya yang kalian punya terbatas. Contohnya adalah daftar keinginan Anda tadi. Banyaknya keinginan dibandingkan dengan uang yang Anda punya untuk membelinya. Sifat ini yang pada akhirnya menghasilkan kelangkaan. Menurut Lionel Robin, kelangkaan merupakan karakteristik manusiawi. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Misalnya, masyarakat membutuhkan gas LPG 10 ton per bulan, sementara jumlah gas LPG yang tersedia hanya 8 ton. Dalam hal ini terjadi kekurangan 2 ton. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Secara umum ada 5 penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Kenapa letak geografis mempengaruhi kelangkaan? Hal ini dikarenakan sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara luas. Ada tempat yang memiliki sumber mata air melimpah, ada juga yang tidak. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Thomas Orbert, seorang ekonom asal Inggris, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Banyaknya penduduk berarti tidak banyak pertumbuhan yang harus diteliti. Jadi, kalau pertumbuhan produksinya hanya sedikit, tidak akan mencukupi kebutuhan tadi. Yang ketiga, ada kemampuan produksi. Faktor-faktor produksi antara lain ada tenaga kerja, sumber daya, modal, kewirausahaan. Yang kita tidak punya tidak akan sama kemampuannya. Alhasil, tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Yang keempat, ada perkembangan teknologi. Di negara maju, perkembangan teknologi terbilang lebih cepat dibandingkan negara berkembang. Ini mempengaruhi terhadap pertumbuhannya masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan teknologi yang tinggi. Yang kelima, ada bencana alam. Bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Saidah Halim. Saya prodi dari Pendidikan Ekonomi di Universitas Pamulang. Kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara mengajar dengan menggunakan model pembelajaran yang bernama Think Talk Write. 2,000 years later. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sekarang semuanya. Marilah anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kebiasaan masing-masing. Siapa berdoa di sini? Lagi silakan ya, berdoa. Sebelum belajar kita berbicara dalam menurut kepercayaan masing-masing. Menurut kepercayaan masing-masing mulai. Terus saya berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2,000 years later. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Nah, kalau yang sudah selesai, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengertian dari kelangkaan, yaitu kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Contohnya, masyarakat membutuhkan gas LPG 10 gram per bulan, sementara jumlah gas LPG yang tersedia hanya 8 ton. Dalam hal ini kekurangan jawaban. Ya, bagaimana kalau ada pertanyaan yang kita satu? Mengapa tidak kelangkaan? Hal ini dikarenakan sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Ada 4 yang mempunyai tanah subur, ada 3 yang tidak dapat tumbuh, yang memiliki sumber mata air berlimpah, ada juga yang tidak. Iya. Nah, baiklah rekan-rekan, hasil diskusi kalian sudah sangat baik sekali ya. Di sini Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi kalian. Nah, dicatat ya. Ya, dicatat ya. Semuanya dicatat. Kesimpulan kita dalam materi pelajaran ini yaitu kelangkaan merupakan keadaan di mana alat transportasi kebutuhan yang ada yang dihasilkan secara masyarakat pada segenap warganya selalu kurang atau tidak sebanding dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian apa tadi faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan adalah dari perbedaan letak geografisnya, kemudian dari pertumbuhan penduduk, kemudian dari kemampuan produksi, kemudian perkembangan teknologi dan bencana alam. Nah, bagaimana anak-anak sampai saat ini sudah bisa memahami atau bagaimana bagaimana paham? Paham ya, sudah. Karena begitu materi-materi yang sudah paham ya, nanti kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya di depan yaitu kebutuhan. Kalau begitu, karena waktunya sudah tidak memungkinkan, Ibu akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Model pembelajaran ini adalah suatu rencana yang disusun dan digunakan untuk menyusun kurikulum yang berfungsi sebagai petunjuk dalam mengajar. Model Think Talk Write terdiri dari beberapa tahap, antara lain yang pertama berpikir. Think berpikir pada tahap ini, siswa akan membaca suatu teks matematika atau berisi cerita matematika, kemudian membuat catatan apa yang telah dibaca. Kemudian siswa secara individu memikirkan kemungkinan jawabannya, membuat catatan apa yang telah dibaca, baik itu berupa apa yang diketahuinya maupun langkah penyelesaian dalam bahasanya sendiri. Yang kedua adalah berbicara, talk. Pada tahap ini, kemungkinan siswa untuk terampil dalam komunikasi sekaligus berpikir bagaimana cara mengungkapkan pikirannya, sehingga dialog yang baik antar siswa maupun dengan guru dapat meningkatkan pemahamannya. Dan ketiga adalah menulis, write. Pada tahap ini, siswa menulis hasil diskusi pada lembar aktivitas siswa yang
tersedia sehingga pada aktivitas menulis ini berarti bahwa siswa sedang berkontribusi ide. Selain itu, menulis dalam matematika juga membantu merealisasikan salah satu tujuan pembelajaran, yaitu pemahaman tentang materi yang ia pelajari. Sehingga pada aktivitas menulis akan membantu siswa membuat hubungan dan kemungkinan guru melihat pengembangan konsep siswa tersebut. Baik yang kemudian hasil belajar. Hasil belajar siswa mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Peningkatan hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat digolongkan menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. Faktor eksternal meliputi lingkungan, model, ataupun strategi pembelajaran yang digunakan. Adapun manfaat dari ilmu ekonomi adalah dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membuat seseorang lebih mahir atau lihai dalam perekonomian. Dengan menguasai ilmu ekonomi, maka akan memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi, memberikan masukan untuk mengambil keputusan terhadap tindakan ekonomi, membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat, membantu mengambil keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi, membantu memberikan pengertian pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi.